Salam, perkenalkan, nama saya Stephen Ista Arnolus dari grup besar 7, grup kecil 32. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan atau pengkajian antenatal care. Pemeriksaan atau pengkajian antenatal care adalah pelayanan yang diberikan oleh perawat kepada wanita hamil selama hamil dan termasuk melakukan pemantauan kesehatan secara fisik, psikologis, termasuk pertumbuhan dan perkembangan janin, serta untuk mempersiapkan proses persalinan dan kelahiran. Hal ini dikarenakan untuk menjaga agar ibu hamil dapat melewati masa kehamilan, persalinan, dan nifas dengan baik, sehingga melahirkan bayi yang sehat dan selamat. Pemeriksaan atau pengkajian antenatal care dimulai dari kepala, wajah, mata, hidung, mulut dan tenggorokan, leher, payudara, dada, jantung, ekstremitas dan integumen, abdomen. Pada bagian abdomen dilakukan tindakan Leopold 1-3. Dan apabila janin sudah masuk ke dalam PAP atau pintu atas panggul, akan dilakukan tindakan pemeriksaan Leopold 4. Kemudian penghitungan denyut jantung janin dan kontraksi uterus. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan genitourinaria pada pasien. Adapun alat-alat yang perlu dipersiapkan pada tindakan pemeriksaan atau pengkajian antenatal care antara lain timbangan, pengukur tinggi badan, termometer, jam tangan, monoskop, metlin atau meteran, stetoskop, tensimeter, hammer, selimut, dan senter. Selanjutnya kita akan mulai pengkajian atau pemeriksaan antenatal care. Dimulai dari wajah atau dimulai dari kepala. Pada bagian kepala, kita akan mengkaji adanya keluhan nyeri pada klien. Kemudian kita kaji adanya lesi, bengkak, dan kemerahan. Selanjutnya pada bagian wajah. Pada bagian wajah, kita akan mengkaji ada atau tidaknya kloasma dan edema. Kemudian pada bagian mata. Pada bagian mata, kita akan mengkaji konjungtiva pasien, apakah ada cyanosis atau tidak, kemudian sklera, pupil, ketajaman penglihatan, dan edema palpebra. Normalnya pupil bulat dan isokor atau sama besar dengan diameter kira-kira 2-3 mm. Kemudian untuk refleks cahaya, bila disinari maka diameter akan mengecil atau disebut dengan refleks positif. Kemudian lanjut pada bagian hidung. Pada bagian hidung kita akan mengkaji dengan memeriksa apakah ada septum hidung, kemudian posisi hidung, apakah ada deviasi atau tidak. Selanjutnya adanya sekret hidung atau tidak, perdarahan pada hidung, peradangan, dan terakhir kita akan memeriksa apakah ada polip pada pasien. Dan kita juga akan memeriksa apakah adanya pernapasan cuping hidung dan penggunaan alat bantu napas pada pasien. Kemudian selanjutnya pemeriksaan pada bagian mulut dan tenggorokan. Pada pemeriksaan mulut dan tenggorokan, kita akan memeriksa apakah adanya bau mulut pada klien atau pasien, kemudian stomatitis,
sariawan, karies gigi, kemudian karang gigi, perdarahan, kemudian apakah pasien menggunakan gigi palsu, kemudian keadaan gusi pasien, kebersihan dan warna lidah pasien. Pada bagian mulut dan tenggorokan kita juga akan mengkaji uvula, apakah terjadi deviasi atau tidak. Kemudian mengkaji pada bagian tonsil. Untuk tonsil normal yaitu T1 dengan ukuran normal. Kemudian kita juga memeriksa bagian tonsil apakah ada peradangan atau tidak. Begitu juga pada bagian paring. Kita akan memeriksa apakah adanya peradangan atau tidak. Kemudian lanjut pada bagian leher. Pada bagian leher kita akan mengkaji adanya pembesaran kelenjar limfe dan kelenjar tiroid. Karena pembesaran dapat terjadi apabila terdapat infeksi. Selanjutnya kita kaji ada atau tidak adanya kloasma dan bendungan vena jugularis pada pasien. Kajian selanjutnya adalah pengajian pada bagian payudara. Pada bagian payudara kita mengkaji adanya pigmentasi, areola mamae, dan bentuk papila mamae. Kemudian kita kaji pengeluaran kolostrum dan nyeri payudara. Selanjutnya lihat apakah payudara pasien simetris atau tidak, dan melihat apakah ada pigmentasi yang tidak merata pada kulit pasien, serta kaji apakah ada nyeri tekan atau tidak pada pasien. Selanjutnya pengkajian pada bagian dada. Pada pemeriksaan dada kita akan mengkaji jalan nafas, suara nafas, keluhan sesak, dan penggunaan otot napas. Adapun suara napas normal yang dapat kita temukan yaitu vesikular, terdengar di semua lapang paru, bronkovesikular, terdengar di daerah percabangan bronkus dan trakea, dan yang terakhir bronkial, terdengar di daerah trakea dan suprasternal nodes. Kemudian pada pemeriksaan jantung. Pada pemeriksaan jantung kita akan mengkaji irama, apakah teratur atau tidak teratur, kemudian bunyi jantung. Kita akan mengkaji ada tidaknya terdengar suara murmur, dan yang terakhir adalah nyeri dada, apakah pasien mengalami nyeri dada atau tidak. Dan selanjutnya kita akan melakukan pengajian pada daerah ekstremitas dan integumen. Pada bagian ekstremitas dan integumen kita akan mengkaji apakah ada kesulitan dalam pergerakan pada pasien. Kemudian kita kaji apakah ada edema dan varises. Dan yang terakhir kita akan mengkaji refleks patella pasien. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan bagian abdomen. Pada bagian abdomen akan dilakukan pemeriksaan Leopold 1 sampai 3. Dan apabila janin sudah masuk ke dalam PAP atau pintu atas panggul, kita akan melakukan pemeriksaan Leopold 4. Pada pemeriksaan Leopold 1 bertujuan untuk mengetahui umur kehamilan berdasarkan tinggi fundus uteri dan menentukan bagian janin yang berada pada fundus uteri. Apakah teraba bulat, besar, dan lunak yang menginterpretasikan bokong. Kemudian bulat, besar, keras yang menginterpretasikan bagian kepala. Dan teraba tahanan memanjang yang menginterpretasikan punggung. Kemudian teraba bagian kecil-kecil yang menginterpretasikan ekstremitas. Teknik melakukan pemeriksaan Leopold 1. Pertama, pemeriksa atau perawat menghadap ke muka ibu. Kemudian meraba bagian janin yang terletak di pundus dengan kedua telapak tangan. Yang ketiga, pada pemeriksaan Leopold 1
akan teraba bulat, besar, lunak, di mana yang mempresentasikan bahwa itu adalah bokong. Kemudian pada pemeriksaan Leopold II bertujuan untuk menentukan batas samping uterus dan menentukan letak punggung janin yang membujur dari atas ke bawah menghubungkan bokong dengan kepala. Kemudian apabila teraba tahanan memanjang atau punggung di satu sisi dan teraba bagian kecil-kecil ekstremitas di sisi lain. Teknik melakukan pemeriksaan Leopold II: pertama, pemeriksa atau perawat menghadap ke muka ibu. Kedua, meraba bagian janin yang terletak di sebelah kanan maupun kiri uterus dengan kedua telapak tangan. Ketiga, pada pemeriksaan Leopold II akan teraba tahanan memanjang atau yang menginterpretasikan punggung di satu sisi dan teraba bagian kecil-kecil atau ekstremitas di sisi lain. Kemudian selanjutnya adalah pada pemeriksaan Leopold III bertujuan untuk menentukan bagian apa yang berada di uterus sebelah bawah dan mengetahui bagian tubuh janin yang berada pada bagian bawah uterus apakah sudah masuk atau belum ke pintu atas panggul atau PAP. Teknik melakukan pemeriksaan Leopold III: pertama, pemeriksa atau perawat menghadap ke muka ibu. Kedua, meraba bagian janin yang terletak di atas simfisis pubis dan sementara tangan yang lain menahan fundus untuk fiksasi. Pada pemeriksaan Leopold III akan teraba bulat, besar, keras, di mana yang menginterpretasikan kepala. Kemudian apabila masih dapat digoyang, berarti menandakan bahwa kepala janin belum masuk PAP sehingga tidak dapat dilakukan Leopold IV. Kemudian pada pemeriksaan Leopold IV bertujuan untuk menentukan bagian janin mana yang terletak di bawah dan menentukan berapa bagian dari kepala janin yang telah masuk pintu atas panggul atau PAP. Adapun beberapa teknik melakukan pemeriksaan Leopold IV: pertama, pemeriksa menghadap ke kaki ibu. Kedua, menentukan apakah bagian terbawah janin sudah masuk atau melewati PAP, yaitu pintu atas panggul, dengan cara mendindingi bagian terbawah janin. Bila presentasinya konvergen, berarti bagian terbawah janin belum masuk ke PAP atau pintu atas panggul. Dan bila presentasinya sejajar, berarti bagian terbawah janin sebagian telah masuk ke PAP atau pintu atas panggul. Dan yang terakhir, bila presentasinya divergen, berarti bagian terbawah janin telah masuk ke PAP atau pintu atas panggul. Kemudian pada bagian abdomen juga akan dilakukan penghitungan denyut jantung janin, di mana dilakukan sebagai acuan pemantauan kesehatan ibu dan perkembangan janin, khususnya DJJ dalam rahim. Untuk DJJ atau denyut jantung janin sendiri normalnya adalah 120 sampai 160 kali per menit. Perhitungan denyut jantung janin dilakukan selama 1 menit. Hal ini dikarenakan pada setiap detik terdapat perbedaan denyut dan membandingkan dengan retak normal selama 1 menit. Kemudian pada bagian abdomen akan dilakukan pemeriksaan kontraksi uterus dengan mengkaji apakah ada kontraksi uterus atau tidak.
Dan yang terakhir adalah pemeriksaan atau pengkajian pada daerah genitourinaria klien. Dengan cara kita melihat apakah ada keluaran per vaginam dan mengkaji keseringan berkemih pada klien. Demikian video penjelasan saya ucapkan terima kasih.